Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yahdi man ittaba ridwanahu subul salam wa yahdi ila siratim mustaqim wa yakhrujuhum minadh-dhulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, Kepala TK dari cabang, ya, semua anggota Aisyah dan Bapak Guru, Ibu Guru yang kami hormati, saya di sini syukur alhamdulillah kita bersama dapat interview di gelanggang pendidikan didaktik metodik yang kita tempati bersama ini. Saya kalau berpikir soal belajar dan mengajar, wawasan kita kembali kepada awal saja sejarah kita dikala kita jadi murid di Gusari dan di Ngimbo, dan di saat itulah Pak Fadlan mendirikan sekolah namanya Matlaul Quran. Saya muridnya sejak itu. Di situ tidak banyak orangnya. Murid-muridnya kalau tidak salah hanya 7, termasuk Bu Siamu dan Bapak Khairi almarhum. Itu kawan-kawan saya. Gurunya masih pinjam, tempat pendidikannya belum ada. Saya pribadi sebagai muridnya. Sekarang saya sudah tua, bahkan di perjalanan saya hidup ini sudah saya nemukan titik temunya. Itu makna perjuangan kita. Kalau memang kita teruskan, kita ini bukan kosong dari hal pendidikan. Permasalahannya kita ngangsu sekolah di saat itu di Pondok Karangasem, dan murid-muridnya pendiri semua di desa mana saja. Itu berkat doa orang tua kiai kita dulu yang menyampaikan hal ini. Oleh itu saya kokohkan di sore ini, mari kita irji kepada ayat yang saya bawa itu, surat Al-Mu'minun ayat itu kalau tidak salah, ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ayat ini gandeng renteng, tapi kalau dibuktikan modalnya hanya satu, ikhlas. Kalau memang kita jadi orang pendidik atau pengurus atau perwakilan daripada hal-hal yang kira-kira dibutuhkan orang, di belakang kita banyak orang. Kalau memang hal ini kita sanggup mewakili di bidang apapun, tunjukkanlah keikhlasan kita demi orang banyak itu. Nanti kehidupan itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang tanpa diukur, kena diukur dengan akal. Itu pesan dan wasiat guru saya termasuk Kiai Abdurrahman. Oleh itu berdirinya Pondok Karangasem modalnya hanya satu, ikhlas. Muridnya di saat itu hanya 3, tapi sampai sekarang dibesarkan pendiri dan penerus. Kalau keberaniannya dia sama, keyakinannya sama demi orang banyak, kita tidak akan kosong sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat itu ada rahasianya kalau kita kaji bersama dan dapat kita buktikan kualitasnya. Betulkah orang itu kalau masuk ke situ ada hal-hal yang akan jadi perkara yang dapat kita rasakan, termasuk anak turunnya bisa mapan, termasuk kepribadiannya diangkat orang banyak, termasuk hal-hal yang di situ ada penghormatan. Artinya orang itu kualitasnya tidak akan hilang, bahkan sampai jadi tanah pun tetap jasa itu akan muncul di situ. Kalau kualitas itu kita bawa.
Adapun perbedaannya hal ini, kenapa antara kurungannya dengan burungnya itu tidak sama? Burungnya itu kita tidak jadi pandangan pokok. Yang penting kurungannya itu ikut saja. Jadi yang penting kualitasnya seseorang. Kalau kita itu mendidik si anak, kualitas yang jadi pokok. Yang mengatur itu, yang mengelola, modal satu harus ikhlas. Kalau demi orang banyak, demi masyarakat, nanti situ akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apapun. Allah Subhanahu wa taala membuat derajat seseorang itu di situ, makna daripada ayat yang saya sampaikan. Oleh itu, tausiah saya di saat ini hanya satu, sampelnya ya saya sendiri, sampelnya ya kakak-kakak kita sendiri, sampelnya ya pendahulu-pendahulu kita. Cuma kita harus bisa membedakan mana pendiri dan mana penerus. Pendiri artinya yang buka, penerus artinya yang meneruskan. Kalau tanaman itu kita teruskan, keberaniannya melaratnya sama dengan orang tua. Tegalkah, sawahkah, tambakkah, perusahaanKah, pondokkah, lembagakah, yayasankah? Kalau sama, kiranya kita antara pendiri dan penerus sama saja kualitasnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan sore ini. Pesan saya, jangan sampai kita punya lembaga ini digugat oleh orang lain. Kalau memang otoritasnya tinggi terus masih diserang, kita serahkan kepada titik pusat, kita punya pusat Muhammadiyah di atas. Jangan sampai cangan ini diganggu rumah tangganya oleh ide-ide lain yang sifatnya merusak nama Muhammadiyah. Kita sesuai dengan pendiri kita yang sekarang bibitnya langgar mujahidin itu. Itu yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.